Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, NIM 20051060033. Saya dari Pendidikan Jasmani 2020 kelas A. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perencanaan peserta didik. Pengertian. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan keadaan tentang hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan pelulusan peserta didik. Yang B, ruang lingkup. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Ruang lingkup perencanaan peserta didik menurut Imran meliputi yang pertama, perkiraan, kedua, perumusan tujuan, tiga, kebijakan, keempat, penerusan program, kelima, prosedur, keenam, penjadwalan, dan yang terakhir, pembiayaan. Yang pertama, perkiraan. Perkiraan atau forecasting adalah penyusunan suatu pemikiran kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu yang pertama dimensi kelampauan, 2 dimensi terkini, dan yang terakhir dimensi keakanan. Yang kedua, perumusan tujuan. Tujuan adalah suatu yang hanya sekedar dapat dituju, dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Pada kebijakan ini, kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi sebanyak mungkin, karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target. 4. Menyusun program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Penyusunan program berarti seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Selanjutnya, yang kelima, prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yaitu aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menempatkan rumusan. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksud untuk pemborosan, melainkan memberikan ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Pembuatan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar personalia sekolah atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang baru boleh dilakukan kemudian. 6. Penjadwalan. Penjadwalan adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan atau diurutkan prioritasnya dan langkah-langkahnya agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakannya. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan bertanggung jawab, serta kapan harus melaksanakan kegiatan tersebut. Yang 7, pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang pertama,
mengalokasikan biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian harus dibuat serinci dan serealistik mungkin, karena semakin rinci dan realistik rincian biaya yang dibuat akan semakin baik. Yang kedua, menentukan sumber daya. Sumber daya perlu disebutkan secara jelas agar mudah mengalinya. Ada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Yang C, langkah-langkah perencanaan serta didik. Langkah-langkah perencanaan serta didik adalah: yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perencanaan rekrutmen peserta didik. 3, perencanaan seleksi peserta didik. 4, perencanaan orientasi peserta didik. Kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi: pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas, jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal, rasio murid dan guru adalah 1:30. Yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. 2, perencanaan rekrutmen peserta didik. Perencanaan rekrutmen peserta didik pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan peserta didik baru yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini: yang pertama, membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga administrasi, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru, syarat umum dan syarat khusus, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Yang ketiga, perencanaan seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah: yang pertama, melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, dan tes keterampilan. Yang B, melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. C, berdasarkan nilai ijazah atau nilai ujian akhir nasional. Yang keempat, perencanaan orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan pengenalan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan.
Yang terakhir, pencatatan dan pelaporan. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam pembentukan peserta didik di sebuah lembaga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.